Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalkan nama saya Miftah Emil Hami. Saya dari program studi pendidikan IPS. Di sini saya akan membuat video pembelajaran mata kuliah strategi belajar mengajar dengan dosen pengampu Ibu Yusawinur Barela, BD. Tujuan dan maksud dari pembuatan video pembelajaran ini yaitu untuk memenuhi tugas dari mata kuliah strategi belajar mengajar. Materi yang akan saya bahas di sini yaitu model, approach atau pendekatan, metode, dan teknik atau strategi dalam belajar mengajar. Baiklah, langsung saja masuki bahasan yang pertama yaitu model pembelajaran. Model pembelajaran merupakan cara atau kerangka kerja atau inti dari semua proses yang digunakan untuk menyusun sebuah proses pembelajaran yang digunakan oleh pembelajar atau guru, pelajar atau guru untuk menyusun sebuah proses pembelajaran. Ini termasuk seperti approach atau pendekatan, metode, strategi atau teknik-teknik dalam pembelajaran. Baiklah, untuk pembahasan selanjutnya yaitu approach atau pendekatan. Pendekatan adalah cara yang umum atau sudut pandang yang pasti dimiliki oleh setiap guru yang digunakan seorang guru dalam mendidik peserta didik atau siswa dalam pendidikan untuk mengajar atau belajar. Contoh pendekatan yang harus dimiliki oleh seorang guru yaitu pendekatan di dalam kelas, seperti pendekatan empati. Pendekatan empati yaitu pendekatan yang dilakukan oleh guru kepada siswa untuk mengetahui kebutuhan dan perasaan siswa, seperti untuk mengetahui kebutuhan metode belajar yang digunakan di dalam kelas. Pasti tidak semua siswa itu menyukai satu metode. Contohnya siswa satu menyukai metode discover learning, siswa lainnya menyukai metode inquiry learning, atau bahkan ada yang menyukai cooperative learning. Untuk itulah pentingnya mengapa guru perlu melakukan pendekatan atau approach kepada siswa. Itu untuk mengetahui apakah siswa itu senang dengan metode ini atau tidak. Jika demikian, guru dapat mengganti metode atau menggunakan metode yang lain. Baiklah, masuk ke pembahasan selanjutnya yaitu metode pembelajaran. Metode di sini adalah langkah-langkah atau cara yang digunakan untuk mengimplementasikan model atau cara yang digunakan untuk mengajar. Contohnya discover learning, inquiry learning, dan cooperative learning. Selanjutnya yaitu teknik pembelajaran. Teknik pembelajaran atau strategi belajar adalah sebuah cara atau teknik khusus yang dimiliki diri seorang guru yang digunakan untuk dalam metode pembelajaran di kelas untuk mencapai suatu tujuan pelajaran yang sudah direncanakan. Contohnya seperti guru nih menggunakan strategi atau teknik diskusi, debat, presentasi atau lain-lain sebagainya. Itu contoh sebagian. Di sini saya akan menjelaskan 3 metode pembelajaran di atas tadi, yaitu yang pertama yaitu discover learning. Discover learning adalah salah satu metode yang digunakan dalam proses pembelajaran yang mana metode ini berpaku pada siswa agar siswa ini aktif menemukan dan memahami konsep melalui eksplorasi dan penemuan sendiri, biasanya dengan sedikit bantuan dari guru. Sintaks atau langkah-langkah mengapa
discovery learning ini termasuk ke metode yaitu yang pertama itu ada stimulasi awal, yaitu suatu rangkaian atau aktivitas interaksi yang dimana dilakukan oleh guru untuk merangsang minat perhatian dan keterampilan pada topik tertentu. Ini dapat berbentuk dalam stimulasi pertanyaan, gambar, cerita, dan lain-lain. Ini dapat menarik atau membuat siswa itu penasaran gitu untuk memecahkan dari pertanyaan tersebut. Yang kedua, sintaks dari discovery learning yaitu eksplorasi mandiri, di mana siswa mencari dan mengeksplorasikan dari pertanyaan atau contoh dari yang guru berikan agar mendapat jawaban dari pertanyaan atau maksud dari apa yang telah diberikan oleh guru. Yang selanjutnya yaitu penemuan. Penemuan di sini yaitu apa temuan yang sudah mereka dapat dari pertanyaan atau maksud dari gambar tersebut apa, kesimpulan dari cerita tersebut apa. Yang terakhir, pemantapan konsep. Di sini pemantapan konsep adalah di mana guru memberikan arahan atau mengoreksi jawaban atau memeriksa jawaban dari siswa tersebut. Contohnya di bidang ilmu sosial. Contohnya seperti memberikan siswa studi kasus tentang ketimpangan sosial yang kompleks seperti ketimpangan ekonomi, ketimpangan antar budaya, atau perubahan politik. Kemudian siswa diminta untuk menganalisis studi kasus tersebut, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi dan menemukan solusi yang dapat menyelesaikan ketimpangan tersebut. Selanjutnya yaitu inquiry learning. Inquiry learning adalah metode pembelajaran yang dimana proses pembelajaran ini siswa mengembangkan pertanyaan, menyelidiki masalah dan mencari jawaban sendiri melalui eksplorasi aktif, baik mencari eksplorasi dari buku atau dari pembelajaran yang sudah guru berikan di kelas. Sintaks atau langkah-langkah mengapa inquiry learning ini termasuk dalam metode pembelajaran yaitu adanya pertanyaan awal. Pertanyaan awal di sini yaitu maksud pertanyaan dari siswa kepada guru agar diberikan pertanyaan dan bisa jadi bahan untuk siswa agar dapat mengembangkan pertanyaan tersebut. Yang kedua ada penelitian. Penelitian di sini juga bermaksud yaitu mengembangkan atau menyelidiki masalah di dalam pertanyaan yang diberikan atau yang dikembangkan, seperti pengumpulan data dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ada analisis. Analisis di sini bermaksud yaitu siswa menganalisis informasi yang dikumpulkan dari pertanyaan-pertanyaan untuk menarik kesimpulan. Yang terakhir, menyampaikan hasil. Di sini menyampaikan hasil yaitu juga berbagai temuan atau informasi yang didapat atau yang sudah dikembangkan dari pertanyaan tersebut, itu disampaikan pemecahan masalah tersebut dengan kelompok lain. Contohnya pemetaan masalah di dalam ilmu sosial. Pemetaan masalah, guru memberikan siswa sebuah masalah sosial atau lingkungan yang kompleks seperti kemiskinan atau polusi lingkungan dan meminta mereka untuk membuat peta masalah yang mencakup maka menyebabkan dampak, dan mereka juga diminta untuk memberikan solusi yang mungkin dapat memecahkan dari masalah tersebut. Yang selanjutnya yaitu ada materi terakhir atau metode cooperative learning. Metode ini dimana
siswa bekerja sama dengan kelompok kecil untuk mencapai tujuan pembelajaran, untuk kerjasama dan keterlibatan dalam pemahaman bersama. Sintaks cooperative learning atau langkah-langkahnya yang menyebabkan metode ini dikategorikan sebagai metode pembelajaran. Yang pertama ada menyampaikan tujuan dan motivasi siswa. Di sini guru bertugas memberikan motivasi pada siswa bahwa bekerjasama itu dapat memecahkan masalah ini, dapat memberikan solusi ini. Selanjutnya itu menyajikan informasi. Dalam cooperative learning, sebelum membentuk sebuah kelompok, guru pasti menggunakan metode pembelajaran lainnya seperti teknik pembelajaran seperti ceramah dahulu, yaitu memberikan informasi kita ini mau bahas apa. Setelah itu ada mengorganisasi siswa ke dalam kelompok belajar, yaitu membuat kelompok di dalam suatu kelas dan memberitahukan pada mereka bahwa akan menyelesaikan masalah dalam kelompok. Selanjutnya ada membimbing kelompok tersebut untuk bekerja dan belajar. Sebagai seorang guru, setelah membuat kelompok di dalam kelas, kita pastinya memberikan arahan, membimbing kelompok tersebut untuk mereka bekerja sama, untuk mereka belajar bersama-sama. Yang selanjutnya itu solusi evaluasi, di mana proses ini siswa mengumpulkan, menganalisis dan menafsirkan data bersama-sama kelompok dari informasi terkait dari materi yang dibahas dalam kelompok tersebut. Contohnya mereka berpendapat masing-masing, memberikan pendapat masing-masing dalam kelompok tersebut. Yang terakhir yaitu memberikan penghargaan. Memberikan penghargaan di sini yaitu seperti telah selesainya pembelajaran berbasis kelompok ini, maka kita seorang guru memberikan penghargaan kepada siswa yang telah melakukan kerjasama dari hasil mereka bekerja sama atau dapat memecahkan masalah bersama. Kita sebagai guru bisa memberikan penghargaan. Mungkin sekian metode pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.